Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Amirul Hussein. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pest control. Persaingan dalam dunia bisnis di seluruh dunia semakin tinggi dan semakin ketat, apalagi di Indonesia. Semakin tingginya persaingan dalam dunia bisnis menjadi indikator bahwa tingkat perkembangan pembangunan semakin pesat. Dan di balik pertumbuhan pembangunan ini terdapat sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Peluang ini adalah jasa pengendali hama atau pest control. Pest sendiri yang berarti hama, kontrol berarti mengendalikan. Hama hanya dapat dikendalikan, tidak dapat dibasmi karena merupakan bagian dari ekosistem lingkungan. Pest control membatasi jenis hama yang dikendalikan, yaitu hanya hama perkotaan atau urban pest, bukan hama pertanian atau perkebunan. Hama yang umumnya ditangani dalam pest control ini adalah serangga terbang, nyamuk dan lalat, serangga merangkak, semut dan kecoa, tikus, rayap, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Al-Ihsan dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana tentang empati map pada bahasan kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, empati map memiliki 6 bagian yang harus diperhatikan sangat. Pertama, ada think and feel, see, hear, say, do, pain, dan gain. Masuk ke bagian pertama, yaitu think and feel. Think and feel itu apa? Think and feel itu adalah apa sih yang mereka rasakan? Jadi, apa yang responden rasakan dan apa yang responden pikirkan. Di sini kami mendapatkan data yaitu adanya alternatif lain secara biologis dengan mendatangkan musuh alami hama. Kedua adalah menimbulkan penyakit bagi petani sendiri, dan yang terakhir adalah lahan menjadi banyak yang rusak. Terus, apa sih yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat tentang permasalahan tersebut? Yang mereka lihat adalah hama memang dapat menurunkan hasil produksi sehingga dapat mengalami kerugian bagi petani. Sebagaimana yang kita ketahui, hama sangat-sangat mengganggu sistem pertanian yang cukup signifikan, di mana banyak hama-hama yang merusak tanaman dan lain sebagainya yang bisa merugikan para petani. Dan yang kedua adalah pengendalian hama di kalangan petani masih dilakukan secara asal-asalan, tidak mengikuti SOP. Jadi dari hal tersebut, banyaknya lahan yang rusak dan lain sebagainya karena para petani tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghilangkan hama yang baik dan benar. Dan apa sih yang mereka dengar? Yang mereka dengar itu adalah petani belum mau pestisida organik karena reaksinya lebih lama dibandingkan pestisida kimia. Di sini yang mereka dengar itu bahwasanya pestisida organik itu reaksinya lebih lama sehingga masih banyak petani yang menggunakan pestisida kimia sehingga banyaknya lahan yang rusak dan penyakit bagi para petani. Itu yang bisa disebabkan, dan sekaligus mereka juga tidak tahu bagaimana cara menghilangkan hama secara SOP-nya dengan baik dan benar, sehingga banyak terjadinya hal-hal yang mereka rasakan pada think and feel tersebut. Dan yang kedua adalah jasa pengendalian hama. Terus apa sih yang mereka lakukan terhadap permasalahan hama tersebut? Yaitu adalah manual dengan menyingkirkan hama, yaitu manual seperti menggunakan orang-orangan sawah dan lain sebagainya. Karena mereka tahu bahwasanya pestisida organik itu yang mereka dengar bahwasanya pestisida organik masih lama, terbilang lama reaksinya. Oleh sebab itu, para petani lebih memilih manual dengan menyingkirkan hama, atau mereka menggunakan teknik dengan rotasi tanam tiap musimnya. Terus apa sih yang mereka derita dari permasalahan tersebut? Yang mereka derita adalah hama yang menyerang sudah melewati ambang batas ekonomi. Jadi hama yang timbul akibat hal-hal permasalahan tersebut pada pertanian sudah cukup banyak sehingga kerugian yang mereka terima itu cukup besar daripada keuntungan yang mereka dapat. Dan selanjutnya adalah menimbulkan residu terhadap lingkungan. Terus, apa sih harapan mereka? Gain, apa sih harapan mereka terhadap permasalahan tersebut? Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah pestisida organik nabati yang lebih cepat bereaksi,
karena pestisida organik itu lebih baik bagi lahan, tanaman, dan lain sebagainya, dan sekaligus cukup baik dalam membuat hama pergi atau mati dan lain sebagainya. Tapi karena untuk sekarang ini masih lama, maka yang mereka harapkan adalah reaksinya lebih cepat. Dan selanjutnya yang mereka harapkan adalah pembasmian baik secara kultur, teknis, mekanis maupun kimiawi, sehingga tidak terjadinya lahan yang rusak atau menimbulkan penyakit bagi para petani, dan dapat menyelesaikan permasalahan hama yang menyerang sudah melewati ambang batas ekonomi atau hama yang menyerang cukup banyak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada empati map kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Karamah dari S1 Teknik Elektro akan menjelaskan mengenai fishbone diagram dari permasalahan pest control. Berikut adalah diagramnya. Pada diagram tersebut, kita dapat melihat beberapa faktor penyebab terjadinya penggunaan pest control secara berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian bagi penggunaannya. Di antara lain adalah pekerja, teknologi, manajemen, serta kondisi lingkungan. Menurut kami, faktor utama dari penyebab tersebut dapat timbul karena adanya serangan hama yang dimana pest control atau yang juga dikenal dengan pengendalian hama bekerja untuk mengatasi masalah tersebut, namun terdapat dampak negatif yang timbul karena penggunaan pest control. Dari beberapa faktor akibat tersebut dapat kita jabarkan apa yang menjadi masalah pada penggunaan pest control. Faktor pertama adalah faktor pekerja. Faktor pekerja adalah faktor yang sangat rentan akan timbulnya masalah penggunaan pest control secara berlebihan dan berbahaya dalam penggunaannya. Skill dan keterampilan pada penggunaan pest control ini dibutuhkan agar dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pengetahuan terhadap pest control ini juga dibutuhkan, baik dalam bidangnya tentang pengetahuan bahan-bahan kimiawi yang digunakan dalam pembuatan pestisida dan beberapa jenis hama yang cocok pada penggunaan pestisidanya, dan faktor pengetahuan tentang informasi dan transaksi elektronik pada penggunaan alat yang sesuai dalam membasmi hama agar tidak terjadi kesalahan pada penggunaan alat yang sesuai dengan prosedurnya. Kemudian ada teknologi. Faktor teknologi ini merupakan salah satu faktor dari penggunaan pest control yang dapat kita lihat pada diagram. Terdapat dua sub masalah yang menjadi penyebab terjadinya faktor ini, antara lain adalah SOP atau prosedur operasi standar dan penggunaan alat menjadi penyebabnya. Pada setiap teknologi terdapat beberapa standar penggunaannya, misalnya dapat dilihat dari kadar penggunaannya atau pemakaiannya dari alat pada pest control sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dikarenakan tidak bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian ada manajemen. Manajemen merupakan salah satu faktor dari penggunaan dan produksi dari pest control itu sendiri. Manajemen yang harus diperhatikan antara lain dibutuhkan perencanaan dan sistem pengadaan sebagai sarana produksi bagi penggunaan pest control dan pola produksi dan waktu dalam memproduksinya, sehingga dapat menghasilkan produk pestisida yang efektif dalam mengatasi hama yang dibutuhkan manajemen yang baik. Terakhir adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dalam penggunaan pest control dapat dilihat dari iklim dan tempat atau letak yang diperlukan penyemprotan hama. Dari iklim yang dapat dilihat dari cuaca dan musim yang terjadi dapat juga menimbulkan hal merugikan pada sektor pertanian jika diberikan secara bersamaan karena dapat mengganggu rotasi tanam tiap musimnya. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Akan diteruskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibban Samari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alternatif solusi mengenai inovasi pest control pada bidang pertanian. Terdapat 3 alternatif solusi yang kami tawarkan.
Alternatif solusi pertama yaitu dengan konsep PHT atau pengendalian hama terpadu. Konsep PHT ini mempertimbangkan ekosistem, stabilitas, dan kesinambungan produksi sesuai dengan tentukan praktek pertanian yang baik atau Good Agricultural Practice atau GAP. Tujuan dari PHT ini adalah untuk membatasi penggunaan insektisida sintetis dengan memperkenalkan konsep ambang ekonomi sebagai dasar penerapan pengendalian hama. Pendekatan ini mendorong penggantian pestisida kimia dengan melakukan pengendalian alternatif yang lebih banyak memanfaatkan bahan dan metode hayati, termasuk musuh alami dan feromon. Dengan cara ini, dampak negatif penggunaan pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan dapat dikurangi. Alternatif solusi yang kedua yaitu dengan pestisida organik, yang mana pestisida organik ini merupakan ramuan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang dibuat dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan untuk membuat pestisida organik diambil dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Karena dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di alam bebas, pestisida jenis ini lebih ramah lingkungan dan lebih aman bagi kesehatan manusia. Alternatif solusi yang ketiga yaitu penentuan tingkat identifikasi serangan hama pada tanaman sangat diperlukan sebagai acuan dalam penyemprotan tanaman yang presisi. Selama ini, petani melakukan pemberantasan hama pada tanaman kubis, tidak melakukan perhitungan tingkat serangan hama pada tanaman, sehingga proses penyemprotannya berdasarkan keinginan petani bukan sesuai kebutuhan tanaman. Adapun metode penentuan tingkat serangan hama yang dilakukan petani dengan cara pengamatan langsung tanpa melalui perhitungan tertentu. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dan slide yang selanjutnya yaitu analisis tabel dan select. Yang pertama yaitu dampak pada permasalahan dengan bobot 10. Pada alternatif 1 total skornya yaitu 50 dan pada alternatif 2 80, alternatif 3 90. Yang kedua biaya yang dikeluarkan dengan bobot 8. Alternatif 1 yaitu dengan skor 8 dengan totalnya 64. Alternatif 2 56 dan alternatif 3 40. Yang ketiga yaitu kemudahan pelaksanaan dengan bobot 9. Pada alternatif 1 nilai totalnya 54, alternatif 2 63, alternatif 3 36. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana dengan bobot 6. Pada alternatif 1 yaitu 30, alternatif 2 18, alternatif 3 18. Yang kelima lokasi yang dituju dengan bobot 7. Alternatif 1 yaitu 35, alternatif 2 35 dan alternatif 3 masih sama yaitu 35. Yang keenam yaitu pengetahuan dan mengenai solusi dengan bobot 8. Alternatif 1 56, alternatif 2 48 dan alternatif 3 40. Yang ketujuh yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dengan bobot 7. Alternatif 1 yaitu 35, alternatif 2 42, alternatif 3 21. Total skor akhirnya yaitu alternatif 1 324, alternatif 2 342 dan alternatif 3 paling kecil yaitu 280. Misal pada alternatif 1, kendala yang dapat terjadi dalam melakukan kegiatan penyuluhan terjadi karena COVID-19 sehingga dibatasi dalam melakukan penyuluhan secara merata. Sedangkan untuk kelebihannya tidak terdapat pengeluaran secara berlebihan dalam melakukan kegiatan penyuluhan mengenai materi tersebut dan konsepnya dapat mudah dipahami. Pada alternatif 2, kendalanya yang dilihat dari proses produksi barang yang menggunakan limbah organik pestisida tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi setelah membuat harus segera disemprot dan pada saat kita mau menyemprot lagi harus membuat lagi, tidak bisa sekali membuat untuk beberapa kali penyemprotan gitu, soalnya bahannya mudah basi. Akan tetapi
Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa bahan yang dapat digunakan untuk menanggulangi hambatan yang akan terjadi pada produk-produk tersebut. Dan kelebihannya yaitu sangat berpengaruh dalam mengatasi hama ini, dan dapat mengurangi penggunaan pestisida kimiawi serta dapat mengurangi limbah organik yang terbuang secara cuma-cuma. Pada alternatif 3, kendala yang dihadapi yaitu pengeluaran biaya produksi yang dilakukan dan kemungkinan kegagalan yang terjadi untuk memperoleh data agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan. Oleh sebab itu dibutuhkan biaya yang besar. Kelebihan dari produk ini yaitu dapat mengatur pemberian pestisida kimiawi sesuai dengan kadar atau dosis yang sesuai. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk diserang oleh hama yang menyebabkan gagal panen pada hasil tanam. Dari ketiga alternatif ini dapat diketahui bahwa alternatif 2 memperoleh skor yang tinggi yaitu 342, dan kemungkinan besar dapat dilaksanakan untuk solusi pada waktu dekat ini.